Jenderal Anthony Karnavian mewarnai Pak Alwi karena sudah membelokkan sejarah-sejarah Indonesia. Maka sejak dahulu seorang jenderal mewarnai kaum Pak Alwi karena sudah geram. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Suparman Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk disimak penegasan Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan terkait dengan dukungan beliau terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Coba kita simak cuplikannya. Untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI dan jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silakan teruskan perjuangan ini. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena mohon maaf, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Ini pernyataan yang sangat mengejutkan dari kaliber Jenderal Bintang 2 yang juga mantan Kapolda Jawa Barat. Dan beliau menyebutkan bahwasanya siap berada di belakang dan bersama perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah dalam rangka menolak berbagai macam bentuk penjajahan, dalam hal ini penjajahan ideologi. Artinya memang cepat atau lambat dukungan secara masif terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia dari berbagai macam kalangan akan terus berlangsung. Ini seiring dengan kesadaran kita semua akan sebuah fakta adanya semacam ideologisasi dan indoktrinasi yang justru merendahkan bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menutup fakta bahwasanya sekelompok orang yang kita sebut dengan Bani Ba'al telah membangun proses indoktrinasi dan ideologisasi yang menjadikan mereka seolah-olah menjadi warga negara kelas 1, warga agama kelas 1. Itulah mengapa dalam tanda kutip ini merupakan penjajahan ideologi. Karena dimulai dari proses indoktrinasi yang dibungkus dengan ajaran agama, lantas kemudian mereka menggunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi untuk mengeksploitasi ajaran agama, termasuk juga untuk merendahkan sesama bangsa Indonesia. Ini yang disebut dengan penjajahan ideologi. Dan kita semua dihadapkan dengan berbagai macam fakta. Kesalahan fatal dari Bani Ba'al. Apa saja itu? Yang pertama, mereka mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Bahkan sosok-sosok terhormat sebagai pahlawan yang gugur dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dalam rangka meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, diklaim oleh Ba'al. Mereka tidak segan-segan mengklaim pahlawan kita, bahwasanya para pahlawan ini adalah etnis Ba'al. Tapi pada kenyataannya fakta sejarah menunjukkan tak ada satupun mereka itu yang dari Ba'al. Justru sebetulnya beliau-beliau yang gugur tersebut malah dikhianati oleh Ba'alwi itu sendiri. Ambil contoh yang sederhana, misalnya Pangeran Diponegoro yang kemudian dibinyahyakan. Pada kenyataannya beliau asli pejuang Nusantara. Betul beliau ulama, ya beliau santri, beliau adalah pejuang. Tapi beliau bukan Ba'alwi. Tapi justru perlawanan Diponegoro yang sulit sekali diatasi oleh Belanda dengan begitu mudah dipadamkan dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro atas pengkhianatan seorang Habib Ba'alwi yang bernama Habib Ibrahim Ba'abud dengan tipu dayanya yang bekerja sama dengan VOC, yakni Gubernur Jenderal Belanda, yakni Van de Kolk, membujuk
Pangeran Diponegoro untuk turun gunung untuk melangsungkan acara silaturahim pasca Ramadan atau Idul Fitri di kediaman Pandeko. Habib Ibrahim Ba'abud menjamin keselamatan beliau dan tidak akan terjadi peristiwa apapun kecuali cuma silaturahim. Setelah berkali-kali meyakinkan Pangeran Diponegoro dan beliau percaya begitu saja karena yang ngomong ini ngaku sebagai umat muslim, ngakunya sebagai keturunan Nabi, tapi ketika itu dituruti ternyata ini jebakan. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap beserta semua pengikutnya dan padamlah perjuangan Diponegoro. Dan yang mesti kita catat, inilah pengkhianatnya. Habib Ibrahim Ba'abud. Artinya memang sungguh kemudian ini menyakiti bangsa Indonesia. Ini kesalahan fatal Bani Ba'al. Ketika mereka mengklaim sejarah bangsa, mereka mengklaim para pahlawan, yang justru pada kenyataan faktanya mereka bukannya berjuang untuk bangsa Indonesia, tapi malah mereka bekerja sama dengan Belanda, bekerja sama dengan VOC untuk melemahkan semua perjuangan dan gerakan perlawanan bangsa Indonesia. Ini kesalahan fatal yang pertama. Dan tentunya inilah yang disadari oleh Pak Jenderal Anton Carlyan, bahkan mungkin para tokoh-tokoh bangsa yang lainnya, para jenderal yang lainnya, dan kita tinggal menunggu waktunya agar beliau semua speak up untuk berbicara secara terus terang agar penjajahan ideologi ini tidak terus berlangsung. Nah, kesalahan fatal yang kedua Bani Ba'alwi ini, ketika mereka mengklaim sebagai anak cucu Nabi, mereka mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ngaku dzurriyyat Nabi, mereka ngaku ahlil bait Nabi. Lalu kemudian mereka mengendorse kedudukan mereka itu lebih mulia di hadapan bangsa Indonesia pada umumnya. Inilah kesalahan yang benar-benar fatal. Ketika mereka ingin menjadi warga agama kelas 1 dengan kasta tertinggi, warga negara kelas 1 di hadapan bangsa Indonesia pada umumnya, ini benar-benar fatal. Karena mengapa? Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat egaliter. Islam itu mengajarkan egalitarianisme. Kita semua sama. Tidak ada orang yang kemudian harus merasa kedudukannya lebih mulia daripada orang lain. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lantangnya berbicara di hadapan orang Arab yang feodal. Apa kata Nabi? La fadla li Arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li ajamin ala Arabiyyin, wala li ahmar ala aswada, wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang etnis Arab dengan non-Arab. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang Ajam. Begitupun sebaliknya. Tidak ada kelebihan orang non-Arab dibandingkan dengan orang Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit merah dengan yang kulitnya hitam. Atau yang kulitnya putih dengan yang kulitnya merah. Begitupun sebaliknya. Tak ada kehebatan kelebihan orang kulit hitam di atas orang kulit merah. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya kuning atas orang yang kulitnya coklat. Begitupun sebaliknya. Illa bittaqwa. Yang membedakan mereka justru hanya nilai saja. Apa itu taqwa? Dan taqwa ini hanya Allah yang tahu. Artinya inilah egalitarianisme yang ada di dalam Islam ini. Orang gak boleh kemudian mengklaim dirinya lebih mulia atas orang lain atas dasar apapun. Entah faktor ekonomi, kedudukan, jabatan, apatah lagi karena nasab. Nggak boleh. Jadi menganggap diri lebih mulia daripada orang lain dengan alasan nasab, itu ajaran jahiliyah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang lebih fatalnya lagi, ternyata pengakuan Ba'alwi, Habib-habib di Indonesia ini, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, adalah pengakuan palsu. Pengakuan mereka sebagai cucu Nabi tersebut sama sekali tidak bisa dikonfirmasi. Sama sekali tidak bisa dibuktikan. Justru sebaliknya muncul hujah yang sangat sahih yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para ulama yang lain yang menyatakan Bani Ba'alwi sama sekali bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan penelitian kitab nasab, mereka 100% bukan keturunan Nabi.
berdasarkan tes DNA mereka jauh jika dibandingkan dengan DNA asal-usul Nabi. Dan kemudian yang berikutnya dari segi perilaku dan akhlak, justru akhlak mereka sangat bertentangan dengan akhlak ahlil bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah letak dosa besarnya Ba'al. Ketika mereka mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, itulah dosa besarnya. Mereka akan jatuh kepada kekufuran. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Bani Ba'al yang telah ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi ini bisa jatuh kepada kekufuran, bisa jatuh kepada kekafiran ketika mereka mengaku keturunan Nabi padahal bukan. Kemudian wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahkan diklaim di sini pengakuan mereka yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi tersebut bisa menyebabkan mereka ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Makanya hati-hati dengan pengakuan itu. Adapun tentang hukum duniawi, Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah mengatakan apabila ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka hukumnya ada 3. Yang pertama, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Kendatipun untuk persoalan pertama ini, kita punya penegak hukum, serahkan semua kepada penegak hukum. Karena kita negara hukum. Kemudian yang kedua, wa yusyahar bihi. Kemudian viralkan, siarkan. Itulah mengapa kita sebagai umat muslim di Indonesia punya kewajiban memviralkan, mensiarkan bahwasanya pengakuan Ba'alwi ini palsu. Karena ulama mewajibkan kita kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi harus diviralkan, harus disiarkan untuk mengantisipasi agar tidak menipu orang lain. Oke, berdasarkan ini semua, ayo kita viralkan. Kita upload di berbagai macam portal media. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan berbagai macam media lainnya. Termasuk juga di pemberitaan, termasuk juga di media elektronik, televisi, dan lain sebagainya. Karena punya kewajiban memviralkan. Ini bukan ghibah, tapi sebuah kewajiban. Bahwasanya tindakan kriminal yang mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengatasnamakan pengakuan terhadap keturunan Nabi, harus diviralkan agar tidak menipu dan memanipulasi orang awam. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila, mesti dipidanakan, dipenjarakan dalam waktu cukup lama agar mereka bertaubat kepada Allah. Maka saya mengusulkan dari ide gagasan Pak Anton Carlian dan para tokoh bangsa yang lainnya, mari kita semua menyatukan pendapat dan bermufakat. Siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi bisa dilakukan pemidanaan sebagai pidana penodaan agama. Jika Anda sepakat, silakan berkomentar di kolom komentar. Mari rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, rapatkan barisan mendobrak penjajahan ideologi ini. Dan ingat, hubungan kita kepada Ba'alwi adalah sebagai sesama warga bangsa Indonesia. Hubungan kita dengan Ba'alwi sebagai sesama umat muslim, satu hal yang harus kita garis bawahi, agar Ba'alwi segera bertobat. Kami tidak pernah terima, satu, ketika Anda mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dan yang kedua, ketika Anda merendahkan bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.